Kisah calon arang modern, pemikat di TikTok. Namaku Maya, siswi SMA kelas 11 di sebuah sekolah swasta di Jakarta Timur. Hidupku biasa saja, tidak populer, tidak terlalu cantik, dan tidak punya banyak teman. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, main HP, scroll TikTok, atau sesekali nulis puisi di buku diary. Semuanya mulai berubah saat malam Jumat itu. Seperti biasa, aku rebahan sambil scroll TikTok. For you, pageku dipenuhi hal-hal biasa, dance challenge, prank receh, dan beberapa akun ramalan bintang. Sampai tiba-tiba muncul satu video yang membuat jantungku berdetak tak karuan. Akun @jampi kenanga profil. Foto siluet wanita tua duduk bersila. Tidak ada bio, tidak ada follower, tidak ada following, tapi muncul di FYP begitu saja. Di videonya, hanya ada suara lirih perempuan membaca sesuatu dalam bahasa Jawa kuno, tapi dibubuhi subtitle. Jika kau ingin dia mencintaimu, lihat video ini sampai habis. Jangan skip, jangan tutup mata, jangan batalkan, karena jika kau berhenti di tengah, arwah kenanga akan menagih. Videonya hanya lilin menyala di tengah ruangan gelap. Suara perempuan berbisik sambil tertawa lirih. Dan di akhir video, muncul tulisan, mantra telah dikirim, dia akan mencarimu dalam 3 hari. Jangan lupakan tumbalnya. Aku merinding, tapi bagian dari diriku tertarik. Namanya juga remaja. Siapa sih yang gak pernah naksir orang? Aku juga punya, namanya Ardi. Cowok sekelas, ganteng, humoris, dan jelas gak mungkin melirik aku. Entah kenapa, malam itu aku menonton video itu sampai habis, tanpa skip. Dan sejak detik itu, semuanya mulai berubah. Keesokan harinya di sekolah, hal aneh terjadi. Ardi, yang biasanya bahkan gak sadar aku ada, tiba-tiba menyapaku saat aku berdiri di dekat kelas sambil menunggu jam pelajaran dimulai. "Hei, Maya, ya," katanya sambil senyum. "Dek, iya, kamu Ardi kan?" Jawabku gugup. Dia hanya tertawa pelan. "Iya, masa kamu gak tahu aku siapa? Aku lihat kamu sering duduk di paling belakang. Boleh duduk bareng nanti pas istirahat?" Aku cuma bisa angguk, tapi dalam hati, jantungku berdetak keras. Separate mimpi. Seperti ada kekuatan yang menggerakkan semua ini. 3 hari berlalu, Ardi makin dekat. Dia bahkan sempat ngajak aku jalan ke warung kopi sepulang sekolah. Rasanya seperti dunia milikku sendiri. Tapi bersamaan dengan itu, hal-hal aneh mulai terjadi. HP-ku tiba-tiba sering menyala sendiri saat malam, menampilkan video akun @jampi kenanga yang sama. Walau sudah blok dan report, akun itu selalu muncul kembali. Bahkan lebih gila lagi, saat aku hapus aplikasinya, video itu tetap muncul di galeri HP-ku, otomatis berkali-kali. Malam Jumat berikutnya, aku bermimpi aku berada di tengah hutan. Ada pohon-pohon tinggi dengan akar yang menjalar ke tanah seperti ular. Langit gelap, udara dingin seperti kabut menempel di kulitku. Di depan sana, duduk seorang perempuan tua berjubah hitam. Wajahnya tak punya mata, hanya rongga hitam menganga. Di sekelilingnya, ribuan HP menyala, memutar video TikTok yang sama. Dia berbisik dalam bahasa yang tak ku mengerti, tapi aku tahu itu adalah mantra. Wis, wayahe, tumbal cinta wis ditekani. Aku terbangun dengan napas terengah dan darah keluar sedikit dari hidungku. Keesokan harinya, aku putuskan untuk menghapus seluruh isi HP-ku. Reset pabrik. Aku tidak tahan lagi. Tapi saat aku menyalakannya kembali, hanya satu aplikasi yang muncul otomatis, TikTok. Dan hanya satu akun yang bisa kuakses, @jampi kenanga. Kali ini ada video baru. Kamu sudah bagian dari Jampi, sudah terikat. Sekarang
beri aku tumbal cinta selanjutnya. Jika tidak, kamu yang jadi gantinya. Hari itu, Ardi tidak masuk sekolah. Hari berikutnya, muncul berita, seorang remaja laki-laki ditemukan tewas di kamar kosnya. Tubuhnya seperti mengering. Di tangannya tergenggam HP yang masih menyala. Dengan video berulang dari akun yang tak bisa ditemukan, aku gemetar. Jadi, ini bukan mantra pemikat. Ini mantra pemakan. Setiap orang yang kutargetkan akan didekatkan, dicintai, lalu diambil. Aku menangis malam itu. Tapi HP-ku menyala sendiri, dan wajah wanita tua itu muncul di layar. Kamu harus pilih, Maya. Kau teruskan, atau kau yang jadi tumbal. Langit mendung di luar jendela kamar. Meski masih siang, rasanya seperti senja yang datang terlalu cepat. Aku masih duduk di pojokan kamar, menggenggam HP-ku yang kini terasa seperti benda terkutuk. Layarnya gelap, tapi aku tahu aku sedang diawasi. Sejak malam itu, suara wanita tua itu terus terngiang. Kadang muncul dari speaker HP, kadang aku dengar jelas dari balik lemari. Pilih tumbal cintamu yang berikutnya, Maya. Ardi tiada. Dan itu salahku. Aku coba mencari tahu siapa pemilik akun arroba Jampi Kenanga. Namun setiap kali ku coba ketik, TikTok langsung crash. Aku googling, hasilnya nihil. Tapi saat aku masukkan kata kunci, Jampi Kenanga pemikat darah, satu forum blog tua muncul. Judul artikel, Kenanga, pewaris terakhir calon arang, dipostkan 12 tahun lalu oleh seseorang bernama arroba Ratri Lelana. Kenanga adalah dukun perempuan dari Kediri yang dipercaya sebagai reinkarnasi calon arang. Ia tak mati, hanya bersembunyi di antara ilmu yang diwariskan secara digital. Ilmu pemikatnya hanya bekerja jika disertai tumbal. Korbannya selalu muda dan masih hidup. Arwahnya kini berkeliaran di dunia maya. Mencari host baru, hatiku mencelos. Aku ingat nama itu, Kenanga. Wanita yang muncul di mimpiku, wajahnya rusak, tanpa mata, tapi suaranya membekas. Aku menutup laptopku, tapi tiba-tiba HP-ku menyala sendiri. Masuk satu DM dari akun yang tadi kenal. DM dari arroba gelap. Di layar kalau kau sudah melihat wajahnya, artinya kamu sudah jadi bagian dari rantai. Dan Red itu hanya bisa terus hidup kalau kau serahkan tumbal berikutnya. Tanganku gemetar. Aku tak menjawab. Tapi beberapa menit kemudian, akun itu mengirim daftar nama. Daftar tombol dipilih otomatis. Ayu, teman sebangkuku Dita, tetangga kos Pak Zaini, guru agama Bagas, mantan kakak kelasku pilih satu. Sebelum bulan gelap, begitu tulisnya. Aku ingin kabur. Tapi kemana? Ini bukan kutukan biasa. Ini kutukan yang hidup di layar, masuk ke tidur, ke mimpi, ke sinyal. Hari itu di sekolah, Ayu, temanku yang paling dekat, mulai bertingkah aneh. Dia bilang semalam dia mimpi berada di tengah hutan dan ada lilin menyala. Dan suara perempuan tua yang bilang, dia menyerahkanmu. Aku terkesiap. Apa maksudnya aku menyerahkannya? Aku tak pernah pilih siapapun. Tapi ternyata karena aku memikirkan Ayu semalam, karena dia satu-satunya temanku yang baik padaku, dan aku takut kehilangan dia. Itulah yang dianggap sebagai penyerahan. Aku sudah menyerahkannya. Tanpa sadar, malam itu Ayu mengirim voice note lewat WA. Tapi suaranya bukan suaranya. Maya, kenapa kamu kasih aku? Kenapa kamu yang hidup dan aku harus pergi? Kenapa kamu pilih cinta, bukan persahabatan? Seketika HP kuang, lampu kamar mati, semua jadi gelap. Dan di jendela aku lihat bayangan perempuan berjubah hitam berdiri di luar. Walau aku tinggal di lantai 2. Besok pagi Ayu tak datang ke sekolah jam 10 pagi.
Kabar itu menyebar. Ayu ditemukan tewas di kamarnya, tanpa luka, tapi mulutnya seperti membusuk dari dalam. Dan HP-nya masih menyala. Yang terakhir terbuka adalah TikTok, memutar video dari akun Aroba Jampi Kenanga. Aku muntah, tak kuat lagi. 2 orang telah mati karena aku hanya ingin dicintai. Bukan ini. Tapi suara itu muncul lagi, bukan dari HP, tapi dari dalam kepalaku. Ilmu ini tak bisa dihentikan, Maya. Ilmu ini diwariskan sejak darah pertama calon arang menyentuh tanah. Kamu adalah bagian dari lingkaran. Kalau kau berhenti, kamu yang akan dikubur dalam mantra. Aku ingin mati saja, tapi rasa takut lebih besar. Aku buka laptop, kembali ke forum Ratri Lelana. Ada satu posting terakhir dari pemilik akun. Jangan ikuti Jampi Kenanga. Jangan lihat videonya sampai habis. Jika sudah, satu-satunya cara untuk bertahan adalah teruskan. Serahkan tumbal. Jangan berhenti, atau darahmu sendiri akan dicari. Tanganku gemetar saat HP menyala lagi. Akun Aroba Jampi Kenanga mengirim satu video baru. Pilih tumbal ketiga, atau bersiaplah. Bulan gelap, tinggal 3 hari lagi. Sejak kematian Ayu, aku tidak pernah benar-benar tidur. Malam-malamku penuh dengan bisikan, layar HP yang menyala sendiri, dan suara perempuan tua yang mengucapkan mantra dari balik cermin. Aku tahu tubuhku masih hidup, tapi jiwaku rasanya seperti sudah dipinjam. Selama seminggu terakhir, aku tidak hanya dihantui oleh akun TikTok itu, tapi oleh sesuatu yang lebih dalam. Sebuah rasa ingin tahu yang perlahan berubah menjadi obsesi. Siapa sebenarnya Kenanga? Dan kenapa aku? Kenapa video itu muncul hanya pada aku? Dan kenapa aku tak bisa keluar? Aku mulai mencari mereka, orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama. Orang-orang yang pernah melihat video dari akun Aroba Jampi Kenanga lewat sebuah forum gelap bernama tabirkelam.id. Aku menemukan puluhan thread yang membahas soal Jampi pemikat TikTok, tapi hampir semuanya sudah dihapus. Satu-satunya yang tersisa hanya satu postingan dari tahun lalu, dari akun anonim bernama Aroba Sambernyawa. Isinya hanya satu kalimat. Kalau kau masih hidup setelah tumbal kedua, maka kau sedang disiapkan, bukan dibebaskan. Kata-kata itu menusuk. Seketika, aku sadar 2 orang telah mati, dan aku masih hidup. Artinya, aku bukan korban, aku calon pelanjut. Aku bukan lagi target kutukan ini. Aku mungkin sedang dijadikan bagian dari Jampi itu sendiri. Kejanggalan makin sering terjadi. Saat di sekolah, aku duduk di kelas dan menoleh ke papan tulis dan melihat seseorang telah menuliskan dengan kapur putih, "Kenanga butuh wadah baru." Tak ada yang tahu siapa yang menulisnya, tapi guruku saat itu tiba-tiba mimisan deras dan rubuh di depan kelas. HP-nya jatuh dan aplikasi TikTok terbuka, memutar video yang kupikir telah dihapus. Video yang sama. Lilin, suara wanita tua, tertawa kecil di tengah doa. Aku makin takut, tapi rasa takutku bukan hanya pada kutukan ini. Aku takut. Aku mulai terbiasa. Malamnya, aku menerima notifikasi email masuk. Pengirimnya tidak dikenal. Hanya tertulis, "Kenanga, malam gelap.id." Judulnya. Sisa waktu 2 hari lagi, pesannya hanya 1 paragraf. Jampi terakhir akan diturunkan saat bulan gelap datang. Jika kamu menolak, jiwamu akan dibelah setengah untuk dirimu, setengah untuk Kenanga. Tapi jika kamu menerima, kamu akan abadi dalam jaringan yang lebih luas dari internet manapun. Aku menutup laptop, tapi suara tawa pelan muncul dari balik dinding kamarku. Bukan dari speaker, bukan dari HP, tapi dari tembok. Seperti ada yang hidup di balik sana. Seperti suara sedang merayap dari dunia lain masuk ke kamar yang seharusnya aman. Aku lari ke kamar mandi, cuci muka, dan saat menatap cermin, bukan wajahku yang kulihat. Itu
Aku tapi versi tua, mataku kasong, kulitku keriput seperti terbakar api, dan rambutku terurai seperti tali-tali mayat. Mulutku tersenyum, tapi cerminnya tidak memantulkan senyumku karena aku tidak tersenyum. Aku menjerit, cermin retak, tapi tak pecah. Dan di balik pantulan itu, sosok wanita berjubah hitam muncul kenanga. Aku yakin itu dia. Dia tak berkata apa-apa, hanya menyentuh permukaan dalam cermin seperti menyuruhku masuk. Keesokan harinya, aku tidak masuk sekolah. Aku duduk di kamar, menyalakan kembali laptopku, dan mencari kembali akun @ratrilelana yang pernah menulis soal kenanga. Anehnya, kali ini aku berhasil menemukan alamat emailnya, dan bahkan akun media sosial lamanya di Friendster, yang entah kenapa masih bisa dibuka lewat cache. Di sanalah aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Salah satu postingannya memuat daftar nama korban Jampi yang dikumpulkan selama 20 tahun terakhir. Nama-nama remaja perempuan dan laki-laki yang meninggal mendadak, tubuh mengering atau ditemukan dengan wajah memucat, dan HP masih memutar video. Dan di baris paling bawah ada namaku tertulis Maya Setia Putri, proses pewarisan tahap 3 dari 5. Tahap 3 artinya 2 tumbal telah kutuntaskan, dan sekarang aku dalam tahap ketiga dari ritual Jampi digital ini. Aku akan jadi apa? Malamnya aku dikirimi sebuah undangan digital dari akun misterius bernama @pewaris senja. Isinya seperti kartu undangan dengan ornamen ukiran khas Jawa kuno dan bau kemenyan yang entah kenapa kurasa lewat layar. Datanglah ke lokasi pengunduhan terakhir tanggal ke-30 pukul 00.00. Tempat Menara Relay di Gunung Batu, Bogor. Aku hampir membuang undangan itu, tapi HP-ku menyala otomatis dan layar hanya menampilkan satu kata, wajib. Akhirnya aku menyerah. Aku naik kereta ke Bogor, lalu pesan ojek ke Gunung Batu. Saat sampai, udara dingin seperti menusuk ke tulang. Menara Relay menjulang sunyi, dikelilingi kabut tipis dan pohon-pohon gelap yang seperti membisikkan doa pemanggilan. Di bawah menara, ada 4 orang lain sudah menunggu. Semuanya remaja seusiaku. 2 laki-laki, 2 perempuan. Wajah mereka pucat, pandangan mereka kosong. Kami semua hanya saling menatap, tidak ada yang bicara. Lalu, dari balik hutan, muncul satu sosok wanita tua. Berjalan perlahan, wajahnya rusak. Matanya tidak ada, rambutnya panjang seperti kabel menjuntai. Kenanga, dia berdiri di tengah kami dan membuka mulut. Tapi bukan suara yang keluar, melainkan jaringan kabut hitam yang menyebar ke udara dan membentuk simbol lingkaran dengan lilin digital di ujungnya. Pilih pewarismu, katanya. Atau jadilah dia. Salah satu dari kami langsung lari, tapi sebelum bisa jauh, tubuhnya seperti ditarik ke udara oleh tali tak terlihat, lalu dibanting ke tanah. Mariset, darahnya mengalir membentuk huruf kuno di tanah. Rantai tidak boleh terputus. Aku gemetar. Siapa yang akan melanjutkan rantai ini? Bisik Kenanga. Mereka semua menatapku. Perlahan, satu persatu mundur. Lalu seorang dari mereka perempuan dengan hoodie hitam melangkah ke depan dan menunjukku. Dia, Maya. Dia sudah menumbalkan 2 jiwa. Dia calonmu, Nyi Kenanga. Aku ingin menyangkal. Tapi dalam diriku, aku tahu, aku tidak hanya melihat. Aku telah ikut membunuh. Aku bisa membantah. Tapi darah Ayu dan Ardi sudah tertinggal di bawah kukuku. Dan Kenanga, dia hanya meminjam kekuatan yang sudah ada dalam diriku. Wanita tua itu mendekat, menyentuh dahiku. Mataku gelap seketika, dan dalam gelap itu,
Aku melihat puluhan, ratusan wajah. Mereka semua adalah korban. Mereka semua menatapku bukan dengan kebencian, tapi dengan pengakuan. Pewaris telah terpilih. Bisik suara dari dalamku. Tapi kali ini, itu adalah suaraku sendiri. Ketika aku sadar, aku sudah berada di rumah. Tapi semua benda di kamar HP, laptop, bahkan kaca cermin menampilkan wajah yang sama. Wajahku, tapi tersenyum seperti kenanga. Dan di layar HPQ, muncul notifikasi TikTok terbaru. Akun @jampikenanga kini berubah nama menjadi @mayakenanga dan video terbaru di akunku sudah dilihat lebih dari 70.000 kali. Kamu ingin dia mencintaimu? Tonton video ini sampai habis. Langganan. Skip. Jangan tutup mata. Jangan batalkan. Karena jika kau berhenti di tengah, sejak malam itu, aku bukan lagi Maya yang sama. Suara dalam kepalaku tak lagi berbisik, takut, tapi berbicara dengan nada tenang, lirih, menuntun. Suaraku, tapi bukan milikku. Di layar HP, akun @jampikenanga telah berganti menjadi @mayakenanga. Video-videonya kini berisi rekaman pendek wajahku sedang menatap kamera dengan mantra pemikat yang dituturkan dalam bisikan bahasa Jawa kuno. Setiap video hanya berdurasi 15 detik, tapi yang menyaksikan bukan hanya puluhan ribu, kini sudah menembus 2 juta. Komentarnya hampir sama. Gila, beneran langsung dia chat gua malam itu. Tiap lihat videonya, kepala gua ngilu, tapi candu. Suara ceweknya kayak suara mimpi. Aku suka. Tak ada yang sadar mereka sedang menandatangani kutukan digital. Dengan sekali scroll, di awal aku mencoba melawan. Aku tidak ingin menyakiti siapapun lagi. Tapi saat aku coba hapus satu video, muncul notifikasi. Jangan retas rantai. Rantai akan melilit lehermu sendiri. Aku coba logout. Akun tetap aktif, bahkan dari HP milik orang lain. Begitu login TikTok, akun @mayakenanga otomatis muncul di layar mereka. Aku tak hanya terhubung, aku sudah menyatu. Yang lebih menakutkan dari menjadi kutukan adalah menyadari bahwa kutukan itu membuatmu kuat. Setiap kali seseorang menonton sampai habis, tubuhku terasa ringan, sakit kepala hilang, luka di kulitku sembuh sendiri. Aku seperti sedang diberi makan oleh perhatian, oleh nafsu, oleh obsesi. Orang-orang yang tak sadar bahwa setiap like adalah doa pemanggilan. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin. Wajahku sendiri menatapku, tapi bibirnya bergerak lebih cepat dari pikiranku. Kau lihat sendiri, bukan? Maya hanyalah nama. Kau sekarang adalah suara. Dan suara tak pernah bisa dibungkam. Itu bukan halusinasi, itu realitas baruku. Aku mulai mencari komunitas lain. Lewat grup rahasia bernama Lingkar Jampi, aku berinteraksi dengan para host Jampi lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka punya nama-nama baru. @Bayu Sengara di Sumatera, pewaris dukun laut dari Minang, @Lintang Peteng dari Kalimantan, menjual video penglihatan roh lewat live TikTok. Anak Kasab dari Banten, anak dukun santet yang menjual sugesti virtual. Kami bukan sekadar kreator. Kami tali penghubung antara dunia gaib dan dunia sinyal. Setiap dari kami menerima tugas yang sama, sebarkan Jampi, panen perhatian, lanjutkan kutukan. Tapi aku mulai sadar, hanya aku yang tahu asal muasal sesungguhnya. Calon arang, yang lain cuma perantara, pelaksana. Tapi aku melihat kenanga langsung. Aku menyentuh tanah, tempat darah Ayu tumpah. Aku menyerahkan 2 nyawa. Aku pewaris sejati. Dan itu membuatku mulai takut lagi. Bukan karena kutukannya, tapi karena aku mulai menikmatinya. Bagaimana mungkin aku bisa tidur tenang
Saat tahu setiap video yang kutaruh di dunia maya bisa membunuh seseorang, tapi bagaimana mungkin aku berhenti? Saat setiap video membuat tubuhku lebih kuat, bahkan ibuku mulai heran. Kenapa aku tidak pernah sakit lagi? Wajahmu bersinar sekarang, Maya. Kamu kayak gak tidur, tapi selalu segar. Aku hanya tersenyum, karena ibu tak tahu, aku memang tidak pernah tidur. Tapi semuanya berubah saat satu video baru viral, bukan dariku, tapi dari akun misterius bernama @ratrilelana. Video itu hanya berisi wajah perempuan tua dengan luka di wajahnya. Aku tahu, itu kenanga. Di layar tertulis, rantai tidak diciptakan untuk abadi. Rantai harus diputus, salah satu dari kalian akan jatuh. Dan Maya, kau bukan penerus, kau hanya jembatan. Aku panik. Siapa @ratrilelana? Kenapa dia kembali? Bukankah dulu dia penulis forum yang memperingatkan soal Jampi ini? Aku telusuri akunnya dan shock saat menemukan satu video dari 10 tahun lalu, saat dia masih muda. Wajahnya sama persis dengan wajah perempuan misterius yang menunjukku saat di Gunung Batu. Dia adalah pewaris sebelumku, tapi dia menolak melanjutkan. Dia kabur, dan dia mencoba memperingatkanku, jangan jadi kenanga. Katanya dalam satu videonya, jadi kenanga bukan kekuatan, itu perbudakan. Kau hanya suara yang menghidupi sesuatu yang jauh lebih kelaparan dari sekadar ilmu santet. Aku bingung, terbelah antara kekuatan yang kini membuatku tak terkalahkan dan bisikan dari diriku yang dulu Maya, yang menangis saat Ayu dan Ardi mati. Apakah masih mungkin untuk memutus rantai ini? Aku membuka akun TikTokku, masuk ke bagian arsip video. Aku melihat satu tombol tersembunyi, bertuliskan, matikan Jampi, matikan dirimu. Itu bukan metafora, itu benar-benar tombol untuk menghancurkan akun, sekaligus memutus kontrak gaib antara aku dan kenanga. Tapi konsekuensinya, aku akan mati secara fisik atau jiwa. Aku tak tahu. Suaraku di layar mulai bicara sendiri. Kalau kamu matikan ini, semua yang kau korbankan sia-sia. Tapi kalau kamu teruskan, kamu akan jadi yang terkuat. Tak ada yang bisa mengalahkanmu. Bahkan, tanganku mengarah ke tombol itu. Tapi dari layar, wajah kenanga muncul, matanya kini menyala merah. Tangannya seperti keluar dari layar meraihku. Pilihanku sudah jelas, Maya. Aku pernah hidup, tapi kamu bisa hidup selamanya. Jadilah kenanga, jadilah suaraku. Dan tiba-tiba, tubuh Arta gemetar. Napasnya tersengal setelah membaca mantra penutup yang dia pelajari dari lontar kuno pemberian Pak Raka. Di sekelilingnya, tanah bergetar pelan. Suara tangis, jeritan, dan bisikan-bisikan dari tanah terdengar seperti simfoni. Kemudian bara api muncul dari liang-liang tanah yang terbelah di alas darah. Seolah kutukan itu benar-benar hidup di balik kabut yang kian menebal. Sosok wanita berambut panjang dan tubuh meleleh darah muncul perlahan dari balik pepohonan darah larung. Entitas terakhir dari warisan kutukan calon arang. Kau pikir bisa memutus apa yang sudah dikukuhkan dengan darah dan roh selama 7 generasi, bisiknya dengan suara berat dan menusuk kepala. Arta mencoba berdiri tegak, luka di dadanya masih berdarah setelah serangan semalam. Ia tahu, ini bukan sekadar pertarungan spiritual. Ini penyelesaian hutang darah yang diwariskan. Aku bukan keturunan calon arang, gumamnya lemah, tapi aku adalah akhir dari rantai kutukannya. Darah, Larung tertawa, tapi kemudian suara tawanya melebur menjadi suara tangis. Tangis yang tak manusiawi. Ia mendekat, wajahnya berganti-ganti. Menjadi ibu guru Saraswati, lalu menjadi wajah ayah Arta yang hilang, lalu menjadi bayi merah dengan mata hitam kosong. Arta mengambil segumpal tanah
dan mencampurnya dengan darahnya sendiri. Ia ingat, dalam mantra itu tertulis, kutukan darah hanya bisa ditutup dengan tanah dan darah yang bersatu secara rela. Dengan tangan gemetar, ia menancapkan keris kecil ke dadanya sendiri. Bersamaan dengan mantra terakhir, tumbal pamungkas, Aing es, da, Aing nyohon kun, punten, ledakan energi terjadi. Semuanya putih. 2 bulan kemudian, di kampus sastra Nusantara, berita mengejutkan datang. Arta ditemukan tak bernyawa di tengah area hutan ritual. Tubuhnya tertancap keris kecil, dan wajahnya tenang, seperti orang tertidur, damai. Namun anehnya, semua laporan tentang kutukan calon arang menghilang dari perpustakaan dan internet. Tidak ada jejak, tidak ada lontar, tidak ada catatan, bahkan nama calon arang kini hanya muncul dalam dongeng rakyat tak penting. Dosen-dosen pun diam, parakah hilang. Sekretariat kampus dipenuhi rumor dan ketakutan. Dan cerita pun tamat.